Oke, sip. Nanti kalau misalnya beneran dijual, kita kirim info ke teman-teman kita yang sedang mencari gereja, sama seperti Kohani dan teman-teman yang lain. Siap. Itu kebetulan nanti kalau bisa sekalian jemaatnya. Jemaatnya dibeli. Sekalian dengan jemaatnya juga boleh. Tanpa dibeli Gurunda, jemaatnya kan udah pada mualaf waktu itu. Alah. Iya, 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 iya. Itu pemukiman di sana rame memang. Padat. Oh, padat. Kebanyakan Mayoritas Muslim. di sana. Bukan, mayoritas di sana. Oh, gitu. Yang waktu tempo hari kita dikejar sama ini toh, oten-oten. Iya, iya, betul, betul. Ingat, ingat. Ingat, ingat, saya ingat. Nah, waktu kakek nenek sepasang itu mualaf itu loh. Betul. Nih, Bang Samudra, bantu tarik-tarik cetin dong Bang Samudra, aku juga nih. Oke. Tarik yang ngamuk-ngamuk Dayak tadi itu, yang orang Dayak. Siapa itunya? Nama akunnya siapa Bang Samudra? Bukan dia Cina, tadi ada orang Dayak naik ngamuk malah. Jangan ngaku-ngaku Dayak kalau bukan orang Dayak. Ngamuk dia, ngamuk. Ngamuk nih ya. Nah, orang menyatakan dia tiba-tiba naik menghujat Allah kan, si Petra menghujat Allah, menghujat Rasulullah, ngata-ngatain Al-Quran. Ya wajar lah kita bereaksi juga. Kalau dia hina pribadi ya nggak masalah pun. Karena jangankan kita, Yesus aja dihina sama mereka ya kan. Jadi saya sampaikan kalau mereka itu ya menganut agama warisan dari penjajah. Panas dia kan. Tapi Gurunda dapat fitnahan dari Oten. Katanya? Gurunda bayar Guru Zendik sama si Troy 30M buat ngebela si PS. Maksudnya apa ini? Kayak paham. kayak raya. Jadi ceritanya gini, Guru Zending telepon saya, Bang bisa ikut klarifikasi nggak apa? Naik ke Komal. Nah si PS ini diperkaos sama Kiai Murtad. Fotonya disebarin. Nah Guru Zending sama Troy ini ngebela, yang salah disalahin, yang bener dibenerin. Mereka berdua dituduh, oh kau antek-anteknya Zuma, kau dibayar 30M kan sama Zuma. Nah digituin. Terus saya bilang, kalau 30M buat bayar kalian, rugi Gurunda. Saya bilang gitu. Mending dirikan sekolah apologet ya kan. 30M itu. Itu dia makanya. 30. Dengar gosip juga si Ferguson katanya ketahuan sama si siapa? Siapa namanya tuh? Si Kiamat. Ya. Sudah viral itu Gurunda. Itu pecah informasinya dari mana ya? Kok bisa mereka saling buka aib ya? Itu kemarin ada saudara kita dari API Jatim. Beliau juga dengan saya ke sana untuk cari informasi si Kiamit. Dia bersembunyi di Surabaya, tapi sehari pindah. Oh gitu. Bisa itu kayak gitu ya. Ya permasalahannya ini si Ferguson ini sang penghujat kok bisa kayak gitu ya? Itu dibocorin sama temennya. Oh. Iya. Nggak enaknya kalau HP dipinjam sama orang. Waduh. Ketahuan terjadinya. Ini akun kena sedoben mungkin Gurunda. Apanya tuh?
ini kena sedoben itu notifikasi nggak masuk ketika kita ngomal gitu. Akunku yang satu lagi kena banned tadi. Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, dilanjut dulu teman-teman. Azan, saya pamit untuk ibadah sebentar 10 menit. Silakan. Di parkun aja dulu Berunda. Kami cari-cari coten dulu. Iya. Kalau mereka sih pasti sanggup ya, bukan aib. Mereka memang saling bersaing, saling menjatuhkan. Antara mereka aja saling bersaing. menjatuhkan. Iya, antara satu, anggap saja satu kereta lah. Mereka saling sikut-sikutan. Ya, bantu tarik-tarik Bang Sam. Udah, aku acak-acak dulu nih. Iya, acak-acak dulu, acak-acak. Aku tadi PK sama Kaira, Bang Sam. Terus, Bang, siapa yang menang? Mana satu aja aku tanyain tentang kejadian 217 pusing dia. Gak ada yang menang lawan Islam. Cuman satu, nggak ada jawabannya. Kalau mereka mau menang, mereka itu harusnya pakai original text, pasti menang. Menangis, Iya, lebih parah. Nggak akan menang dengan yang kebenaran. Karena penutup itu yang benar. namanya juga buatan orang, buatan manusia. Mereka nggak ngerti, selalu ngeledek kita. Dasar si bungsu datang terakhir. Pahlawan itu selalu datang terakhir dan menang terakhir. Tapi mereka juga nggak bisa ngomong kita si bungsu kayak Pace tadi. Mereka merasa yang awal lah mereka emang Yesus ngomong kalau dia menyebarkan agama Kristen. Bisa-bisanya dia Ngomong Kristen agama dia aja duluan. nggak pernah kok. Iya. Jadi kalau dia ngomong kita bungsu, lo kamu nggak pernah ada, nggak pernah terlahir. Kamu menciptakan dari mana gitu kan? Oten silakan naik oten. Naiklah ten. Bang Singa, kalau nggak Iya. bisa notifikasi nih, maksudnya bagaimana Bang Singa ini? Nggak sedoben itu karena Ada tadi ada yang typing, ada notifnya ada di aku, ada. Oh di abang ada. Oh ada di berarti tempatku. berarti orang itu nggak berteman mungkin teman sama Gurunda. Oh, bisa jadi. Kalau sama guru, ada juga sih akun Gurunda. Tapi berteman sama aku ya. Yang penting kan mengikuti saja, itu kan pasti nyangkut gitu loh. Mengikuti saja tidak Nyangkut. fallback. Itu tetap nyangkut sebenarnya. Kalau akunku ada lumayan, cuman 12 orang otennya di akunku. Ya bantuin Bang Tony banyak teman itu nggak orang oten di akun Bang Tony nggak? Nggak ada oten bikin perih kalau lihat VT-nya kalau di follow Bang. Iya juga sih. Saya nggak pernah fallback, Bang. Nggak tak fallback Nggak punya memang. teman. Bikin perih itu. Nah setiap saya ngetrol lihat VT itu, VT-nya nongol menghujat, nah kan sedih juga, jengkel. Ini saya blokir. Saya blokir enggak, cuman nggak di fallback. Ayo coten tenggiri naik. Tenggiri mah enak. Iya juga sih. Teri dibuat sambal juga enak Bang. Sambal teri. Enak juga ya teri ya. Iya sambal teri. Ya udah teri naik, enak juga kok nanti disambelin. Biar diulek sama Bang Zuma nanti ya.
Loh, Ini bener udah kan? Bener Bun, sambil kan diulek. Ayo. ini udah 3 kali Gurunda naik, nggak ada Oten yang mau naik, yang ini yang berani diskusi. Tadi buru-buru turun si Pance itu. Iya. Pace. Tambah T lah, pacet. Gitu. Oh, Bang Singa, ibadah sekutu itu apa maksudnya? Kok Mungkin dia keturunan tentara sekutu dulu. bisa jadi namanya juga tinggalan penjajah. Host, coba topikmu diganti Yesus apa Paulus? Nggak menarik, yang menarik dikit lah idenya. Nah itu jangan ditutupin foto Gurunda, naikin. Ini komplain mulu nih orang. Naikin. Penonton itu memang begitu, Bang Singa, sabar. Penonton itu Oh, begitu. benar. Lebih kritis. Gue liat ditampar Bang Samudra mau alap kau. Kemana Kemarin Bang Jul? harusnya aku tampar aja belum sembuh. Nah itu. Jangan ragu-ragu teman-teman di bawah ya yang mau naik. Tadi ada kebenaran di Lewat bawah. doang. Lewat doang. Itu kok bisa Bang Singa ya, fitnah Bang Zuma bilang ngasih duit berapa 30 miliar katanya. Mendingan Mending mendingan buat beli sekolah. gereja, buat beli gereja tadi. Ngapain juga? Ya. Berarti mereka mengakui bahwa Bang Zuma itu hebat. Betul. Karena mereka adalah pembangkang. Jadi dia itu cara mengakuinya dengan menghujat. Dengan Percuma Bun. caranya dengan menghina. Iya. Orang yang selalu difitnah, dicemarkan nama baiknya, tapi tidak tidak pernah melawan, itu ciri-ciri orang yang sulit ditumbangkan. Kalau dicemarkan nama baiknya, berarti nama baik dia tuh bagus. Dia tuh Iya, bagus, sehingga dicemar-cemarkan. Kalau sudah cemar, nggak mungkin dicemarin lagi kan? iya. Ini memang orang yang sulit ditumbangkan. Tapi fakta, Bang Zuma memang sulit ditumbangkan dengan fitnahan-fitnahan macam-macam kayak apa itu. Kalau orang kuat, itu pasti orang banyak yang akan menumbangkan. Jadi gini, kalau orang sering ditumbangkan, berarti dia orang kuat. Kalau orang sering dicemarkan, berarti nama dia udah baik, gitu, bagus. Kalau dia dihinakan karena orang itu derajatnya tinggi, itu aja. Jadi kita itu mencermin dengan musuh kita. Nah, musuh kita itu tuh bisa jadi cerminan kita tuh. Kasihilah musuhmu tapi Mbak ya. Kasihilah musuhmu, kasih apa? Kasih tamparan, kasih sendang, Kasih tombak maksudnya, kasih kasih sikat. pedang. Ya, dikasih doa. Tapi menurut saya tuh Bang Julian kena tamparan tuh memang sedang kena amalan ajaran kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Belum pipi kanan udah duludahi. Loh, dia itu lagi menjalankan ajaran kasih yang sesungguhnya, ya kan? Lagi, emang dia sudah mengikuti ajarannya Nabi Isa beneran kan ya? Ditampar Jadi dia dia nggak menyanjung ngelawan. Nabi Isa, nggak kayak teman-temannya malah menghujat kan? Nggak begitu ya Bun ya kalau teman satu gereja ya gitu. Ikut-ikut marah gitu ya. Nggak pernah ke Ya gereja. nggak, kalau secara hati nurani gini loh, dia kan dalam keadaan yang masih salah ya. Jadi menurut pemikiran dia kan benar. Jadi kehilangan temannya adalah suatu kehilangan yang besar gitu menurut Iya dia saat juga. itu. Jadi dia memukul itu karena dia merasa kehilangan gitu. Saat itu karena dia masih belum. Mungkin dengan temannya ini pergi, dia benar-benar belajar kali, mempelajari, akhirnya dia kok teman saya ini bisa kabur, apa sih gitu kali kan. Jadi kalau temannya pindah agama digambarkan pergi, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Singa, saya tak turun aja ya buat biar 01 ya. Apa sih? Assalamualaikum. Oh, cek WA aku.
Itu Muhammad Julian itu yang katanya lagi ini. Mbak Imtong, selamat siang Mbak Imtong. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Islam ya? saya izin bawah aja ya. Oke, siap abangku. Dikirain Oten tadi namanya aneh-aneh saja gitu. Iya. Seri ya? Iya, Bang. Oke, Bang. Siap. Oke, siap abang. Os, lu lagi telepon orang. Hah? Lagi telepon? Buat apa lah? Kan ngomong aja mau apa? Terus diam aja di Komal. Nanti aja Bang Samudra. Udah di face toh? Hah? Iya, masa diam aja di Komal? Nggak ada yang ngobrol? Bunda Rama, Bunda chat Rama. aja. Chat aja nanti kita. Iya, gimana? Bunda Rama ngapain yang jawab si Ferry? Lagi jauh dari perangkat kayaknya kali Bunda Rama. Nonem, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada sih sebenarnya sambil nunggu Oten ya, sebenarnya saya juga nungguin Oten naik. Jadi ya sekedar edukasi dari Gurunda Zuma, siapa tahu berkenan sambil nunggu Oten, jadi sambil edukasi dulu gitu mungkin jika berkenan gitu. Beliau lagi sholat Bang. Oh lagi sholat, ya udah Ya. saya turun aja. Oke siap Bang. Ya, Oke. ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di bawah yang minta naik, yang mengajukan permintaan yang Kristen aja dulu ya. Karena kursi kita terbatas. Kalau mantan Kristen boleh nggak Bang? Mantan Boleh. Boleh. Itu Bang Ferry. Bang Ferry. Bang Ferry. Iya. Gimana Bang Singa? Jambak-jambak lah, Ten. Aku acak-acak dari tadi ini. Ini nggak diskusi, nggak mungkin juga Gurunda naik. Udah 3 kali loh Bang Samudra naik beliau Oten nggak. Pas turun Gurunda rame banget. Kita dikeroyok habis-habisan. Nah, emang mereka itu maunya ini ngumpet dari Gurunda. Atut dia benar. Nanti kalau misalkan ada Oten, aku yang turun gak apa-apa. Udah Bang Sam. Mute. Tuh dengerin tuh mute. Galak ya Allah. Nggak apa-apa sih. Ini mumpung lagi nunggu-nunggu Oten yang masuk, cerita dulu. Iya, silakan. Pengalamannya. Silakan bercerita Julian. Cerita apa? Udah Bunda Yayu. Ya teman-teman mau dengar gitu mungkin, soalnya mungkin ada yang belum mendengarkan ceritamu gitu. Ya, saya belum mendengarkan karena baru ketemu ini ya dengan Bang Iya, Muhammad Bunda. Julian. Ya kemarin-kemarin udah denger sih namanya, tapi kalau bertanya langsung, dengar suara ceritanya langsung baru kali ini. Boleh Bunda, silakan. Mau apa yang mau mungkin mengetahui? Kalau menikah belum Bunda? Belum kepikiran ke sana Bunda? Aduh, anak saya yang perempuan sudah nikah sih, kalau enggak udah saya ambil mantu. Enggak Bunda, saya belum nikah, Jadi- masih single. Jadi ya mudah-mudahan segera ditemukan jodoh yang soleha ya. Amin, insya Allah. Jadi waktu awal prosesnya lah ya, proses sehingga bisa memeluk Islam itu seperti apa ceritanya? Kalau saya dulu itu pembenci Islam Bunda.
saya tuh benci banget sama Islam gara-gara kejadian bom. Oh, terus? Jadi paman saya sama adik sepupu saya itu meninggal di situ. Assalamualaikum Kak Assalamualaikum Fisitra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bali ya? Lanjut. Bukan yang di Jakarta waktu malam Oh, Natal. ya. Oh, iya ya, terus? Ya, itu terus kemarin saya juga sempet ada Udasi nggak juga di sini ditanyain kenapa sama pastor, kenapa kamu pindah agama? Ya saya bilang sebenarnya saya benci Islam karena ya Masya Allah kalau saya ingat lagi sebenarnya agak sedih ya Bunda karena gimana sih perasaan seorang keluarga itu kalau melihat keluarganya itu kepala sama badannya terpisah gara-gara bom gitu Bunda. Ya Allah. Terus? Itu paman saya yang terpisah seperti itu, badan dan kepalanya terpisah, terus jari-jarinya juga gitu kan. Jadi saya dari situ sudah punya dendam Bunda. Gitu, saya punya dendam. Waktu itu saya masih bodoh ya, dalam artian ya Islam itu begitu ngajarinnya. Kan waktu itu kamu bodoh karena Kristus. Terus selanjutnya sehingga terbuka kebencian itu menjadi cinta itu kayak mana? Saya mau balas dendam ke masjid bawa pisau Bunda. Saya bawa pisau waktu sholat maghrib, lagi ibadah sholat maghrib itu saya bawa pisau dengan alasan kalau misalkan ada yang nyenggol saya tusuk. Sampai sekarang pisaunya masih saya simpan buat kenang-kenangan saya. Ini loh pisau ini loh yang bikin saya sayang cinta sama agama Islam, masih ada pisaunya sampai sekarang saya simpen. Jadi saya itu bawa pisau dengan alasan kalau misalkan ada yang nyenggol saya atau apain saya gitu, saya langsung tusuk dengan alasan ya kan saya membela diri, nanti di deliknya polisi kan saya bisa jatuhnya membela diri Bunda gitu. Jadi itu ke masjid. Emang waktu ke masjid itu sudah memeluk agama Islam belum? Belum, masih Kristen Bunda, masih Katolik. Oh, ke masjid alasannya mau ibadah? Mau nyari gara-gara. Ya, maksudnya alasan pura-puranya itu ke masjid mau ibadah atau mau main? Nggak ada, saya cuma duduk di atas motor aja Bunda. Oh, Mau balas di dendam parkiran. aja. Iya, mau Iya, balas iya. dendam. Tapi subhanallah Bunda, nggak ada yang nyenggol saya sama sekali. Nggak ada yang nyenggol saya. Akhirnya saya ganti strategi Bunda. Oh mungkin waktu sholat maghrib dan sholat isya itu jemaahnya tidak terlalu banyak. Jadi saya ganti strategi hari Jumat. Pas sholat Jumat. Gitu. Dan Masya Allah nggak ada juga yang nyenggol saya. Nggak ada yang nyenggol saya, malah ngasih saya nasi sama kopi Bunda. Karena Mereka tahu kalau Bang Julian ini bahwa non Islam gitu ya. Iya, nah itu ada salah satu kakak saya, bukan kakak kandung ya, yang menuntun saya lah Bunda. Yang menuntun saya masuk Islam, beliau lah yang menuntun saya sampai sekarang. Saya terus belajar sama beliau, sama ustadznya beliau, dituntun sama dia, disapa pertama kali saya disapa sama dia. Ayo Mas ikut sholat. Oh enggak, saya masih judes itu Bunda. Oh enggak, saya di sini saya bukan Islam, saya Katolik, saya gituin Bunda. Oh ya udah silakan, kalau mau dengar silakan duduk di sini. Saya nggak diapa-apain, itu yang bikin saya heran. Malah saya dikasih nasi sama kopi karena hari Jumat itu saya baru tahu ada Jumat berbagi gitu Bunda. Iya, iya, iya. Nah itu kok saya malah dikasih ginian, wah nih alasan nih, otak saya masih waktu itu masih bodoh ya, masih ngeres gitu negative pikirannya. thinking. Yes betul, wah nih alasan nih pasti ada. Nah berbulan-bulan saya ikutin sholat Jumat terus, berbulan-bulan saya ikutin, sama sekali tidak ada kata-kata yang ayo kita habisin non muslim, ayo kita bunuh non muslim dan lain sebagainya. Kata-kata seperti yang dibahas itu selalu akhlak, selalu akidah, gimana cara menghormati orang tua yang baik, tentang Rasulullah dan lain sebagainya gitu. Nah dari situlah saya mulai dengerin khotbah ya. Betul karena jarak antara parkiran saya sengaja tuh duduk itu di motor yang deket sama toa Bunda. Iya, Gitu biar saya dengar sih apa sih yang diomongin sama orang-orang ini gitu. Oke, ternyata tidak ada yang seperti itu, dan alhamdulillah setelah itu saudara saya ini nyamperin saya bilang,
Masnya saya sering lihat di sini, masnya mau belajar Islam ya. Dalam hati saya masih bergejolak, saya nggak mau belajar Islam, saya mau nyari gara-gara. Tapi entah kenapa saya bilang, iya saya mau lebih tahu tentang Islam. Nah, teman saya itu langsung bilang, kakak saya itu langsung bilang ke saya, masjid ini bukan cuma untuk umat Islam. Masjid ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar tentang Islam. Nah, dari situ saya mulai belajar, Bunda. Mulai belajar. Alhamdulillah, semakin terbuka, semakin terlihat jalan hidayahnya, tapi belum saya jemput. Gitu, belum memberanikan diri karena walaupun sedikit, kadang-kadang saya masih keingat kejadian-kejadian yang sebelumnya gitu loh, kayak pemboman dan lain sebagainya. Terus akhirnya ada suatu hari saya bilang sama dia, oke, insya Allah saya sudah mantap. Saya bilang, insya Allah aku sudah mantap, aku mau masuk Islam. Nah, saudara saya ini yang cegah malah, Bunda. Dicegah sama dia. Dia bilang, kamu jangan dengar dari saya aja, jangan dengar dari ustadz saya. Kalau misalkan kita cuma manusia, siapa tahu kita bisa bohong. Kamu cari referensi dari luar. Nah, dari situlah dia menyarankan saya untuk download TikTok. Waktu itu saya nggak punya TikTok sama sekali, Bunda. Karena menurut saya TikTok tuh buang-buang kuota, buang-buang waktu, isinya joget-joget doang, nggak bermanfaat buat saya waktu itu. Akhirnya saya download TikTok, disarankan sama dia, kamu cari atas nama Bang Zuma. Kamu jangan dengerin debatnya, karena kalau debatnya itu kamu pasti akan bingung lagi. Dengerin beliau waktu menceritakan tentang Islam, pokoknya sejarah-sejarah Islam, tentang beribadah dan lain sebagainya, gitu. Wah, assalamualaikum Pak Ustadz Anan, maaf ada Ustadz saya nih yang membimbing saya. Terus dari situ saya langsung oke, ternyata banyak ya ajaran Islam yang sebenarnya itu terbalik sama apa yang diberita-beritakan. Apalagi berita-berita luar negeri itu yang selalu memojokkan Islam, yang yang selalu bilang jamaah Islamiyah itu teroris, pokoknya yang disebut pasti Islam, gitu loh. Itu yang membuat saya ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Akhirnya saya dengerin VT-VT-nya Bang Zuma. Alhamdulillah, di hari saya lupa 10 hari atau berapa hari sebelum Ustadz Anan menikah, saya nggak kenal siapapun di Komal ini, saya nggak kenal, saya memberanikan diri. Waktu itu ada Umi Mican kalau nggak salah, ada Umi Mican, ada Ustadz Anan, ada Bang Stanley. Saya di bawah typing, terus saya mau syahadat. Alhamdulillah ternyata dilancarkan. Saya naik ke atas, saya syahadat, walaupun dengan jujur, demi Allah, demi Rasulullah, waktu ibu saya meninggal karena COVID, saya tidak menangis. Kalau saya ingat, saya jadi pengen nangis lagi. Waktu saya syahadat, saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya. Kayak ada yang nyentuh saya gitu loh. Bunda. Aduh, saya jadi sedih lagi. Kayak ada yang nyentuh saya gitu loh. Ini ada saksinya, ada Uda, ada Ustadz Anan di bawah, karena Ustadz Anan yang membimbing saya. Itu saya menangis di situ, Bunda. Saya menangis sejadi-jadinya, terpatah-patah ngomongnya. Dan alhamdulillah waktu itu ada yang nanya, kenapa kamu pengen Islam? Saya pengen, itu jam 3 pagi ya, udah ya? Nggak tahu karena udah tidur. Nah, itu kata Ustadz Anan, iya, nangis sesegukan, masih saya ingat. Saya nangis, padahal waktu ibu saya meninggal karena COVID, saya nggak menangis sama sekali. Gitu, jadi saya nangis sejadi-jadinya. Terus ada yang nanya, kenapa kamu pengen masuk Islam sekarang? Saya bilang, saya ingin Islam di hari pertama saya sudah melaksanakan sholat subuh. Jadi hari pertama saya Islam, saya melaksanakan sholat pertama saya, sholat subuh. Saya bilang, walaupun agak salah ya, karena ada doa kunut, saya waktu itu langsung sujud. Saya nggak tahu kalau ada doa kunut, karena nggak pernah tahu sholat subuh. Gitu, jadi intinya sebenarnya saya dulu adalah pembenci Islam yang alhamdulillah hati saya dibolak-balik sama Allah, saya jadi cinta sama Islam sekarang. Lillahi ta'ala, saya rela mati buat Islam, saya rela mati buat Rasulullah sekarang. Amin, semoga istiqomah ya. Terima kasih Bunda, amin ya robbal alamin. Iya. Jadi orang tua yang sekarang yang masih ada Bapak? Sudah tidak ada semua, Bunda. Oh, udah nggak ada dua-duanya. Udah nggak ada dua-duanya. Kalau adik-beradik? Saya tunggal kebetulan. Oh, tunggal. Iya.
Silakan lanjut yang lainnya. Dan saya selalu mengikuti apa kata abang-abang saya, guru-guru saya, kayak udah singa kalau udah nasehatin, jangan naik ke Komal Kristen, jangan, oh baik, saya nggak pernah naik. Jadi kalau misalkan saya, kayak tadi aja saya baru masuk udah dijambak sama udah singa pasti. Pasti dijambak. Dan sebelum masuk Islam pun saya sudah, ini Bunda Yayu, saya sudah belajar hijaiyah dari YouTube. Oh gitu. Dari YouTube anak-anak. Saya pengen tahu apa sih yang dibaca sama mereka ini gitu loh. Saya belajar dari YouTube yang kalau Bunda pernah lihat YouTube-nya yang ada alif, ba, ta, anak-anak yang nyanyi. Itu saya belajarnya dari situ awalnya. Dan sampai sekarang kalau guru ustadz saya di rumah, saya kadang-kadang ngaji hari Senin, Rabu sama Kamis. Saya minta ustadz saya ke rumah untuk ngajarin saya ngaji. Itu kadang-kadang guru saya ketawa karena saya kalau melafalkan alif ba, ta itu ya pakai lagu dari YouTube itu, karena kalau nggak pakai itu saya lupa. Ya itu metode, salah satu metode supaya mudah dan mudah mengingat. Betul Bunda. Alhamdulillah sih. Saya sering bilang juga sama Ustadz Anan, sama udah saya, dulu waktu saya Katolik 1 lembar Alkitab pun nggak saya ingat. 1 lembar. Sekarang alhamdulillah udah berkat bimbingan Ustadz Anan, berkat bimbingan udah saya. Kalau Bang Sem kan agak keras sama saya takut sama Bang Sem. Itu saya sudah hafal. Alhamdulillah kemarin sama Ustadz Anan saya terakhir itu At-Takasur saya sudah hafal. Kemarin juga rencananya mau Alfil, cuman roomnya Bang Singa, kemarin di room siapa ya Ustadz Anan, lupa. Gitu, jadi dan saya pun menghafal itu bukan apa ya, dari ini Bunda, dari sholat saya menghafalnya. Maksudnya kan kalau saya itu senang sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya di masjid karena pelafalannya kan kedengeran, pelafalan ayat-ayat pendek. Dari situ saya ngapalin, di jalan pulang saya hafalin, terus sampai rumah saya buka Al-Quran, saya baca Latinnya, saya ingetin, terus sebelum tidur juga kadang-kadang saya ingetin. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada 14 ayat pendek yang saya hafal, alhamdulillah. Masya Allah ya, belajar terus ya. Memang di luar logika ya. Yang kitabmu dulu ya, buku sucimu dulu itu pakai bahasa Indonesia aja sulit untuk menghafal 1 lembar ya. Betul Bunda, betul. Tuh. Berarti kan di situ kan kita bisa Al-Quran yang begitu bagi kita bukan bahasa kita yang kita baca, tapi orang bisa menghafal sampai 30 juz. Kan luar biasa. Betul Bunda. Saya setuju. Kayaknya belum pernah ada Oten yang bisa menghafal 1 buku itu dia hafal. Belum ada ya. Belum ada ceritanya, kayaknya belum ada yang nongol kan? Belum ada. Kalau saya dulu di gereja saya aja pasti buka Alkitab kok Bunda, pasturnya. Belum ada gitu yang tampil 1 orang yang mengkhatamkan, karena mereka itu kalau mengkhatamkan Alkitabnya berbeda. Yang dipegang jemaat sama dipegang frater itu berbeda. Oke lah, berbeda, yang dia pegang aja lah. Pokoknya apapun yang dia pegang. Jadi memang jarang ya yang bisa gitu. Betul. Ini ada pertanyaan di bawah, sudah sunat? Alhamdulillah saya sudah sunat dari kecil, alhamdulillah. Karena keluarga saya semuanya yang laki-laki itu pasti disunat untuk kesehatan. Alhamdulillah. Banyak kok sekarang orang yang non muslim itu udah sunat dari kecil, banyak. Iya, keluarga besar saya kan Bhinneka Tunggal Ika Bunda, dan alhamdulillah semuanya udah sunat Bunda, semuanya sunat. Jadi ada keluarga saya, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Buddha, bahkan ada yang ateis juga, keluarga besar Bunda. Nah itu alhamdulillah sunat semua. Tapi ya kalau kata nenek saya, almarhum nenek saya bilang, agama itu bukan warisan, jadi silakan kalian cari sendiri agama kalian gitu. Jadi anak-anaknya sama cucu-cucunya terserah mau agamanya apa. Seperti itu Bunda. Maaf nanya, ini asal daerahnya dari mana? Bali Bunda. Oh Bali, ya paham. Kalau orang Bali ya. Tapi memang hidayahnya dikasih ke Bang Julian ya. Kalau misalkan nih ortu itu masih ada kemungkinan mereka memberatkan, karena apa?
anak laki-laki itu kan harta mereka, ya kan? Betul, betul, Ya, betul. ya itu mungkin memang Allah sudah memberikan, sudah pilihan, sehingga orang tuanya, eh, mohon maaf, nggak ada gitu kan? Kalau ada, kayaknya kalau anak laki-laki itu kan sulit ya. Betul, betul sekali. Menikah aja harus sesuai dengan keinginan mereka, Bunda. Iya, iya, iya. Tidak bisa sembarangan kalau menikah. Harus Kalau pilihan orang tua. perempuan, kalau perempuan masih bisa mereka lepas, kalau laki-laki nggak bisa mereka lepas. Betul, apalagi kalau di adat kami yang di sini, perempuan itu tidak mendapatkan hak apa-apa karena kayak harta warisan dan lain sebagainya itu nggak dapet Iya, gitu. Beda dengan alhamdulillah yang saya dengar-dengar di eh, masjid itu, kalau di Islam itu perempuan dimuliakan sekali. Makanya wah, ini kok berbanding terbalik ya, saya bilang. iya. Terus keluarga masih ada yang Muslim. Ada. Adik kedua dari almarhum papa saya Muslim. Oh, iya. Ini sekarang posisi tinggal di Bali. Oh, di Bali. Ya. Iya. Banyak orang Bali di Lampung, Oh iya, banyak. banyak. Mereka tuh udah jadi satu kampung, jadi kampung itu posisinya kayak bentuknya kayak Bali bentukannya daerahnya. Di Bali juga sudah mulai ada banyak sih kampung-kampung juga, ada kampung Jawa, ada kampung Bugis. Nah, kalau saya sih sering bergaulnya di kampung Bugis gitu, Bunda. Sama orang-orang kampung Bugis itu. Terus kampung Islam juga ada kan orang-orang Bali Kampung Islam asli ada. Islam. Betul. Banyak. Bahkan anak keempat ya dari nenek saya yang suami kedua itu namanya ada nama Balinya tapi Muslim Iya, iya. gitu. Apalah arti sebuah nama, yang penting kan ibadahnya ya. Betul. Tapi saya kemarin sama Ustadz Anan waktu mualaf Tapi waktu nggak syahadat. Tapi nggak gitu juga kayak yuk, apalah Iya. nggak gitu juga kali. Kalau Firaun namanya gimana? Ya jangan, maksudnya kalau bisa ya gitu namanya adalah yang baik-baik, yang nama itu adalah Iya. doa. Saya Tapi kalau waktu sudah syahadat, lahirnya Hindu kan, yang nggak apa-apa, yang penting kedepannya Muslim gitu, ibadahnya bagus. saya juga waktu syahadat sempet kayak nggak mau Bunda nerima nama Muhammad ini. Ustadz Anan maksa saya, kamu pakai nama Muhammad tuh. Loh, masalahnya nama ini yang diberikan ke saya ini itu nama orang yang akhlaknya paling tinggi, nama orang suci. Sedangkan saya bukan siapa-siapa, saya nggak terlalu berat nama ini buat saya bilang. Cuman ya udah saya, abang-abang saya, ustadz-ustadz saya bilang, nggak apa-apa pakai nama itu supaya kamu mengingat Rasulullah terus ya. Kalau saya coba. kalau aku dulu kan nyaranin nama kamu tuh Kimin, kok nggak jadi? Abang tidur, udah tidur. Iya ya. Imin itu artinya apa, Bang? Tukimin. Ya kekinian lah ngasih namanya, masa Tukimin. Ya Tukimin yang sering jualan bakso di ini di siapa itu yang naik? Oh, Bunda Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar deh ya, pasang soundcard dulu. Iya Bunda. Lanjut ceritanya. Sudah Bang, sudah selesai udah. Ini roomnya penuh, nanti kalau ada oten nggak apa-apa saya yang turun aja. Biar guru-guru saya yang berilmu yang di atas, sedangkan saya kan masih belum ada ilmunya, masih belajar juga. Tapi kemarin saya ini Bunda diskusi sama pastor Bunda. Oh, terus gimana? Ini di roomnya Bang